18 dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua mogok kerja, bentuk protes atas potongan insentif. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka buka Festival Pawai Pasca Nusa Tenggara Timur. Gibran soroti Nusa Tenggara Timur sebagai magnet baru daerah wisata rohani Indonesia. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Anina, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Aksi mogok kerja dokter spesialis di RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua berlangsung selama 2 hari terhitung dari tanggal 7 sampai 8 April 2026. Aksi ini dipicu oleh belum adanya kejelasan terkait insentif yang diterima para dokter yang berdampak pada pelayanan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan medis. Seperti inilah aktivitas pelayanan kesehatan di RSUD Atambua pada Rabu pagi tidak berjalan normal. Sejumlah pasien yang datang untuk berobat maupun kontrol rutin harus menunggu lebih lama karena tidak mendapatkan layanan dari dokter spesialis. Aksi mogok kerja ini terjadi karena para dokter spesialis menuntut kejelasan terkait insentif yang mereka terima. Mereka menilai terdapat perubahan besar pada kebijakan insentif daerah yang diberlakukan saat ini. Pemerintah daerah Kabupaten Belu diketahui menerapkan skema insentif berdasarkan masa kerja yaitu 7,5 juta rupiah untuk masa kerja 0 hingga 3 tahun. 12,5 juta rupiah untuk masa kerja 3 hingga 8 tahun, serta 15 juta rupiah untuk masa kerja di atas 8 tahun. Besaran ini menjadi sorotan karena dinilai turun cukup jauh dibandingkan insentif pada tahun sebelumnya yang mencapai 35 juta rupiah. Penyesuaian tersebut dikaitkan dengan adanya tunjangan khusus dari pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada kesepahaman antara para dokter dan pemerintah daerah. Akibat kondisi ini, total 18 dokter spesialis di RSUD Atambua dikabarkan tidak memberikan pelayanan kepada pasien. Kondisi tersebut membuat pelayanan poliklinik terganggu dan memaksa penanganan pasien sementara dialihkan ke instalasi gawat darurat atau IGD. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bagi pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau kontrol rutin dengan dokter spesialis. Salah satu pasien mengungkapkan harus menunggu kepastian dari pihak rumah sakit untuk melakukan pengecekan rutin. Ia mengakui bahwa sudah 2 hari telah datang ke rumah sakit namun belum mendapatkan pelayanan seperti yang biasa ia jalani. Tanggal 6 bulan 4 ini datang dari kemarin dulu tanggal 6 saya datang tutup, 8 bulan tutup, besok baru datang lagi. Kemarin tanggal 7 saya datang tutup, bilang besok nanti bapak datang masih pagi. Ini hari datang lagi tutup lagi. Ini kita mau bagaimana? Alasan tutupnya apa Bapak tahu tidak? Ya, Tutupnya ini apa, pelayanan ini alasan Bapak tahu tidak? saya tidak tahu alasannya, tidak tahu mau bagaimana. Satpam tidak jelaskan kasih Bapak? Iya, hanya Satpam hanya bilang masih tutup, besok datang lagi. Ini besok nanti kita datang lagi. Kita juga jauh-jauh. Kami kan di Liau sama sana. Dari kita naik ini foto ojek 20.000 PP 40 rupiah. 3 kali. Besok 120.
Sementara itu, Direktur RSUD Monsinyur Gabriel Manek menjelaskan hingga kini upaya penyelesaian masih diharapkan dapat segera dilakukan agar pelayanan kesehatan di RSUD Atambua kembali normal dan masyarakat tidak perlu khawatir dan menjadi terdampak. Pimpinan sudah ada di sini, mereka tidak datang, mereka melayani pasien seperti tidak layani mereka semua. sudah berapa? 18 ini tidak layani Sudah berapa kali? dari kemarin. Nah, alasan utamanya sebenarnya apa? Karena tidak cocok, mereka mau tidak cocok angkanya ini, insentif. Angkanya ini, nilainya ini. Nilai yang Iya. dituntut oleh teman-teman dokter spesialis itu di angka berapa untuk tunjangan mereka? Ini makanya harusnya kita ketemu dulu baru kita omong sebenarnya. Teman-teman dokter sudah 2-3 hari mogok pelayanannya dampak terhadap pasien di masyarakat Kabupaten Belu seperti itu. Ya untuk sementara dari Polri kami arahkan ke gawat darurat, IGD. Mogok kerja dokter spesialis di RSUD Atambua menjadi gambaran bahwa persoalan insentif belum sepenuhnya tersolusi. Adapun dokter spesialis yang mogok kerja sebanyak 18 orang baik yang berstatus PNS maupun kontrak. Dokter spesialis PNS sebanyak 14 orang dan 4 lainnya berstatus kontrak. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Rapat dengar pendapat atau RDP di kantor DPRD Kabupaten Belu yang membahas aksi mogok kerja belasan dokter berakhir ricuh pada Kamis pagi. Keributan terjadi akibat adanya silang pendapat antar anggota dewan terkait kehadiran pemerintah daerah, sehingga rapat terpaksa ditunda tanpa hasil yang jelas. Suasana memanas terlihat di ruang sidang DPRD Kabupaten Belu saat agenda RDP baru saja dimulai. Rapat ini seharusnya menjadi wadah mediasi atas aksi mogok kerja 18 dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua. Hadir dalam pertemuan ini pihak manajemen rumah sakit serta pemerintah Kabupaten Belu yang diwakili oleh Wakil Bupati dan PLT Sekda. Namun sebelum agenda inti disampaikan, sejumlah anggota dewan mempertanyakan ketidakhadiran Bupati Belu secara langsung. Perbedaan pandangan tersebut memicu adu mulut dan debat kusir yang cukup sengit di antara sesama anggota DPRD Kabupaten Belu. Kondisi yang tidak kondusif membuat pimpinan rapat akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan dan menunda jalannya RDP hingga waktu yang belum ditentukan. Peserta rapat pun akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan ruangan dengan rasa kecewa. Di sisi lain, terkait dampak mogok kerja ini, pihak rumah sakit menyatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan meski belum normal. Tapi di IGD layan. Mereka semua konsultasi mereka sudah terima, tapi kalau di Polri yang mereka tidak terima. Ada beberapa dokter yang memang misalnya pasien datang sudah infus juga, dokter suruh buka, suruh bawa ke wawancara perawat di IGD saja lebih jelas. Terus saya di atas nih Tidak pernah. Kalau untuk pelayanan Polri hari ini seperti apa, Pak Dok? belum buka nih. Kita lihat saja apakah sebentar pergi langsung buka, kita belum tahu ya. Coba sebentar kita sama-sama pesan gitu. Apakah dengan tadi yang Pak Wakil sampaikan menggugah hati atau iman gitu. Saat ini, seluruh pelayanan medis dipusatkan di ruang IGD, sementara sejumlah poliklinik rawat jalan masih terpantau tutup dan tidak melayani pasien. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Suasana gedung DPRD Kabupaten Belu kembali memanas dan pada RDP tahap 2. Kali ini Bupati Belu Willy Broduslai hadir langsung penuhi panggilan puluhan dokter spesialis untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dalam kelanjutan rapat dengar pendapat, sebanyak 18 dokter spesialis hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran mereka untuk menyampaikan berbagai aspirasi keluhan terkait insentif yang dipotong hingga 50% oleh pemerintah. Akibatnya para dokter menutup layanan di RSUD Atambua. Tidak hanya dihadiri oleh anggota Dewan, Dinas Kesehatan, dan Wakil Bupati Belu seperti RDP sebelumnya. Namun kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Belu hadir untuk memenuhi panggilan, mendengarkan secara langsung dan menerima aspirasi dari para tenaga medis yang merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan.
Dalam rapor tersebut, Bupati Belu sangat menyayangkan tindakan para dokter yang melakukan mogok kerja hingga menolak kehadiran Wakil Bupati Belu Vicente Horde Gonçalves. Saya, Bupati dan Wakil Bupati dipilih secara sah menurut konstitusi. Kami belum dilantik. Dan saya cek dokter spesialis adalah ASN. ASN yang mana? Seluruh ASN untuk Kabupaten Belu ada aturannya. Aturan kalian taat pada bupati dan wakil bupati sebagai pimpinan kalian. Saya ingin menyampaikan Pak Ketua DPR, dan ini menurut saya merupakan satu penghinaan yang sangat luar biasa terhadap pimpinan daerah. Saya akan mengambil tindakan tegas. Mau terbuka, membuka komunikasinya, dan itulah yang kami lakukan. Saya mau sampaikan di sini dengan segala hati bahwa kami akan membuka kembali pelayanan mulai besok. Menutup pelayanan di poliklinik itu hanya salah satu cara kami untuk menarik perhatian orang tua kami untuk bisa berkomunikasi, bisa punya kesempatan berbicara dengan kami. Kami tidak mogok, kami tidak menutup semua pelayanan. Boleh dicek, kami tetap melakukan pelayanan. Hanya poliklinik. Poliklinik itu bukan satu-satunya tempat pelayanan dokter spesialis. Pelayanan dokter spesialis tetap dilaksanakan. Pasien yang tidak tertangani di poliklinik kita arahkan ke UGD. Kamar operasi tetap kami buka. Kamar bersalin tetap kami layani. Kami tetap melakukan visitor. Silahkan dicek. Jadi tidak ada kata bahwa kami tidak melakukan pelayanan sebagaimana yang dituliskan, dimuat, diviralkan di berbagai media. Hanya tempat pelayanannya. Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi mencari solusi dan penanganan untuk mendapatkan kesimpulan lebih lanjut. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Polemik dokter spesialis di RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua, Kabupaten Belu, akhirnya menemui titik terang pada Jumat malam 10 April 2026. Kesepakatan dicapai dalam rapat dengar pendapat DPRD Belu setelah sebelumnya sempat tertunda. Rapat dengar pendapat ini dihadiri langsung Bupati Belu Willy Produslay bersama Wakil Bupati Belu Vicente Horde Gonçalves, pejabat sekretaris daerah, ketua dan anggota DPRD Kabupaten Belu, Direktur RSUD, pimpinan OPD terkait serta 18 dokter ahli. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu didampingi Wakil Ketua 1. Pembahasan diawali dengan penyampaian dari Bupati Belu kemudian dilanjutkan dengan keluhan perwakilan dari beberapa dokter spesialis terkait insentif. Selanjutnya anggota DPRD menyampaikan pandangan dan masukan sebelum merumuskan kesepakatan bersama. Dalam kesimpulan, rapat DPRD menetapkan pelayanan poli umum RSUD Atambua dibuka kembali mulai esok hari. Seluruh pihak juga menyetujui peninjauan kembali SK insentif dokter spesialis dengan nilai minimal 10 juta rupiah. Selain itu, DPRD juga merekomendasikan pembenahan manajemen RSUD dengan pengambil alihan langsung oleh Bupati Belu. Kenapa ini insentif kita kurangi? Pertama, himbauan dari pemerintah pusat agar kita efisiensi. Ini bentuk kepedulian kita, efisiensi sedikit. Yang kedua, supaya kesenjangan sosial itu jangan terlalu lebar antara dokter spesialis dengan tenaga-tenaga yang ada membantu mereka. Itu tujuannya.
Dengan kesepakatan ini diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Atambua kembali berjalan normal serta polemik yang terjadi dapat segera terselesaikan demi kepentingan masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Festival Pawai Pasca di Nusa Tenggara Timur. Informasinya usai jeda.